pemeriksaan pasien atau rekam medis pasien. Betul nggak misalnya pada Tuan Andi itu diperlukan untuk pemasangan kateter. Biasanya dokter itu menuliskan atau mengetikkan di CPPT-nya pasang kateter, begitu ya. Yang kedua, siapkan alat dan cuci tangan. Oke, kita mulai ya. Saya sudah melakukan verifikasi order dengan membaca catatan rekam medik pada pasien Tuan Andi. Pada pasien Tuan Andi itu diperlukan pemasangan kateter karena retensi urin. Saya sudah menyiapkan peralatannya, kemudian saya melakukan cuci tangan. Cuci tangan besok tidak boleh prememori, harus dilakukan cuci tangan, ya. Yo piye cuci tangan. Ya, gini. Bukan gini ya, gini. Seluruh, bukan gini, tangannya gini. Tangannya gini. Nah, tangannya gini. Kemudian ini ya. Ya, walaupun itu kalau cuci tangan kan lama ya, tapi untuk mempersingkat boleh nanti Anda menyampaikannya aja. Cuci tangan dengan menggunakan metode 6 dengan 6 langkah gitu. Tapi tidak boleh prememori ya. Karena apa? Kalau adik-adik itu prememori nanti akan terbawa sampai di klinik gitu loh. Betul nggak? Prememori. Sudah cuci tangan belum? Prememori, Bu. Ya, oke ya. Saya tadi sudah melakukan verifikasi order, sudah mempersiapkan peralatannya, sudah cuci tangan. Itu fase pre-interaksi. Sekarang masuk orientasi. Berarti kita sudah menjalankan pasien. Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Suster Dian yang sore ini dinas, dan setelah saya membaca di catatan medisnya ataupun di catatan perkembangannya, dokter ini meminta kepada kami untuk memasangkan kateter pada Bapak. Nah, tujuannya untuk apa? Karena Bapak belum berkemih sejak tadi malam, sehingga dari dokter ini diminta untuk memasang kateter. Waktunya nanti kurang lebih 7 menit ya Bapak ya. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu Pak Andi. Lah, leapian banget ya pasien. Biasanya itu sakit enggak suster gitu. Nah, apa yang Anda sampaikan, Bapak ini rasanya akan tidak nyaman, tetapi kami bantu nanti untuk memberikan pelumas untuk menurunkan rasa ketidaknyamanan. Selama proses pemasangan kateter, mohon kerjasamanya ya Bapak ya, nanti akan kita beri aba-aba. Oh ya suster, soalnya ini sudah sakit sekali, perut saya kayaknya sudah penuh ya, sudah penuh dengan air kencing seperti itu. Oke. Setelah seperti itu, kemudian kita setelah pasiennya setuju untuk dilakukan pemasangan kateter, kita apa? Jaga privacy atau jaga privacy. Jangan lupa jaga privacy ya. Kadang-kadang karena kita asik ngobrol atau apa, lupa untuk menutup pintu. Setelah itu apa? Atur posisi pasien yang nyaman. Posisi pasien kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki supinasi. Beda nanti kalau wanita. Kalau wanita dorsal recon. Ya, oke. Selanjutnya pasang perlak dan pengalas. Karena ini perlaknya sudah ada, berarti kita memasang pengalas. Bapak, ini kita pasang pengalasnya dulu ya, supaya nanti kalau misalnya ada tumpahan cairan, ini tidak langsung mengotori baju ataupun spray Bapak. Saya minta tolong untuk miring ke kiri. Saya udah gujak ibu itu. Ini ke kiri, oke. Selanjutnya apa adik-adik? Lakukan perineal hygiene. Okay. Pada saat kita melakukan perineal hygiene, ingat prinsipnya adalah prinsip bersih. Okay. Ya, prinsipnya adalah prinsip bersih. Maka
sebelum kita perineal hygiene itu di checklist ini ada sarung tangan bersih. Tapi yang di depan ini nggak ada. Kok beda ya? Oh, ini beda ini. Saya Iya, kayaknya nomor yang di depan Adik, pengunci. Bagaimana cara melepas pengunci? Ini gini. Melepas ininya, apa namanya? Penutupnya. Tadi berapa cc? 30 kan? Tapi kalau pada apa namanya? Kenyataannya di klinik itu hanya kurang lebih 20 cc. Ya, oke. Kemudian kita mau melakukan perineal hygiene kan? Ya, ini kita buka. Kalau ini kan bersih, bukan steril. Lu povidone iodine belum, Dek? Ini sama sarung tangan bersihnya. Kita tuangkan ya, Dek. Dikit aja. Oke. Kita udah. Baru kemudian kita menggunakan sarung tangan bersih. Sarung tangan bersih. Gunakan sarung tangan bersih. Kemudian kita dekatkan bengkok. Kita dekatkan bengkok. Tapi kan pasiennya belum apa tadi? Belum melepas ya, sehingga sebelum meletakkan bengkok kita Bapak minta tolong untuk celananya itu diturunkan dulu atau dilepas dulu. Oke, setelah itu baru pasang bengkok. Oke, setelah itu baru kita buka. Oke, kemudian kita lakukan perineal hygiene. Nah, melakukan perineal hygiene itu boleh menggunakan tangan langsung atau dengan bantuan pinset, ya. Oke. Kita pegang, ya. Kemudian kita apa? Bersihkan. Kita bersihkan area prepsiumnya. Ini dari arah dalam ke arah luar. Kemudian untuk batang penisnya secukupnya ya, Dek. Oke. Oke. Selesai untuk perineal hygiene. Setelah perineal hygiene apa? Pakai sarung tangan steril. Nah, ini di tataran klinik kalau kita mau apa ya namanya, berubah dari bersih ke steril itu kita cuci tangan dulu, gitu ya. Kita cuci tangan dulu. Kita cuci tangan dulu dengan menggunakan hand rub, gitu ya, dengan menggunakan hand rub. Boleh premamari ya? Mungkin karena di awal tadi kita sudah ya, ini bisa pre-memory gitu ya. Oke, sudah. Akan kita buka ini set sterilnya. Akan kita buka set sterilnya. Oke. Cara membukanya seperti ini, Dek. Gitu. Ini kan masih belum pakai sarung tangan. Maka kita kemudian akan memasukkan si kateter urin bag nanti ke sini. Ya. Oke. Sekarang kateternya sobek, masukkan. Masukkan. Tapi biasanya kalau di klinis langsung gini, Dek. Masukkan. Selanjutnya kantongnya. Kan saya nggak pakai sarung tangan nih, maka ini kan ada pembungkusnya, disobek, masukkan, gitu. Oke, selanjutnya sobek,
masukkan. Oke, jelas ya? Setelah itu baru kemudian saya menggunakan sarung tangan Steril. Makanya di sini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tapi kalau di sini bisa nggak apa-apa. Ini habis dipakai. Cara ininya, gini ya, di dalam ya, tangan kita ya. Yang satu, kalau sudah gini. Oke. Oke. Ini steril posisinya, ya. Boleh nggak memegang ini? Boleh. Nanti pada saat ujian ada asisten, minta tolong dimasukkan jelly. Ya, minta tolong dek dimasukkan beneran aja ya. Kurang lebih 5 cc. Tapi dikit aja, ini dikit aja. Gak boleh ojo berdek dek. Gak boleh nyentuh dek, gak boleh nyentuh. Nah, ini pura-puranya udah 5 cc ya. Ya, udah 5 cc ya. Kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian ini kita pastikan si kantong urinnya ini dalam posisi ketutup. Kalau kebuka seperti ini, kalau tertutup seperti ini. Gitu. Ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya horizontal. Gitu. Iya. Gitu. Jangan lupa ini selalu dicek. Karena kalau tidak dicek, Anda sudah menghubungkan kalau ini nggak ketutup, nanti urinnya bisa kemana-mana gitu ya. Oke. Kemudian ini kan ada tutupnya, kita lepas, kita hubungkan dengan ini. Oke, sudah? Kalau sudah, kemudian baru kita pasang duk lubangnya. Ya. Kenapa tuh kok perlu dipasang dulu kan? Untuk memperluas area Steril. gitu, ya. Selanjutnya kita akan memasukkan gel ini. Ya, masukkan gel. Berapa sudutnya? 45 derajat. Ya. Kemudian baru dimasukkan. Berarti, gitu ya. Udah? Kemudian itu ya. Sudah. Setelah itu baru kemudian kita ambil, ini on atau steril? Ini steril atau on tangan saya? Steril. Ini steril, ini on. Karena kan udah pegang. Artinya si kateter ini tidak boleh tersentuh oleh tangan saya ini. Itu mohon diingat-ingat. Ya. Karena apa? Pemasangan kateter prinsipnya harus Steril. Oke? Oke. Kemudian bisa dengan menggunakan pinset, bisa dengan menggunakan tangan. Bapak, nanti saya beri aba-aba supaya rasa nyerinya atau tidak nyamannya itu terminimalkan. Ini selangnya saya masukkan ya Bapak. Itu. Ya. Oke Bapak, silahkan tarik nafas ya. Tarik nafas ya, tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi Pak. Ya, tarik nafas lagi. Aduh, iya Pak, ini memang sakit ya. Ya. Oke. Urinnya sudah keluar. Urinnya sudah keluar di sini. Kelihatan. Nah, ketika urinnya sudah keluar, apakah kemudian langsung kita fiksasi? Tidak. Tapi dimasukkan lagi berapa? 2 sampai dengan 3 cm. Oke? Sudah? Oke. Kalau sudah dimasukkan 2 sampai 3 cm, kemudian kita akan
semua? On? Tangan saya on. Ulang ya. Oke, kita kunci. Oke. Nah, pada saat Anda mau melepas ring ini, harus diperhatikan posisi tangannya tetap seperti ini. Jadi ini kita berikan tekanan positif namanya. Jadi si jempol ini tetap berada menekan dari plungernya. Ya, baru kemudian kita gitu. Bu, bagaimana kalau jempolnya itu tidak menekan? Sebentar. Sebentar ya. Nah, Balik lagi. dia naik lagi. Gitu ya. Saya ulangi. Ini kan tadi dimasukkan gini ya, Dek. Iya. Kan kemudian dilepaskan. Gitu. Tangannya posisinya seperti ini. Ya. Jadi jangan kemudian dilepas. Gitu. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Ya. Setelah ini baru kemudian dicek. Bener nggak sih balonnya tadi itu sudah menggembung? Begitu. Bener nggak sudah terfiksasi dengan cara ditarik? Ketahan. Coba Jian. Jangan nariknya, nggak boleh gitu ya nariknya, ya, nggak boleh gitu nariknya. Kan tadi gini ya, nariknya pelan-pelan aja deh. Gini, oke? Kemarin yang kelompok itu juga gitu nariknya, gini. Jadi nariknya seperti tadi aja ya dek ya, nariknya gini aja. Oke. Nah, setelah itu baru kemudian kita lepas. Ya. Baru kemudian kita fiksasi. Fiksasinya di mana? Di bawah. Di paha bagian dalam atau di perut bagian bawah. Wow. Ini fiksasinya nggak boleh seperti ini dek, tapi gini, agak sedikit dicubit biar terfiksasi dengan baik. Kemudian ini digantung pada papannya. Biasanya ini sudah ada talinya. Gini. Oke. Setelah itu apa? Tahap apa? Terminasi. Ya, jadi ini kan sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Kemudian lepas sarung tangan, bereskan peralatan, kemudian Pasiennya belum pakai celana ini. pakai celana. Susah nggak sih? Ya, misalnya pakai celana itu pakai celana yang gombor itu. Ya, Bapak, ini sudah selesai ya untuk pemasangan kateternya. Terima kasih Bapak sudah bekerja sama dengan baik dan ini kateternya sudah terpasang. Bisa minta bantuan Bapak? Nah, ya. Ya itu. Oh. Ya. Gitu. Kita lepas untuk. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Nanti saya akan kesini lagi kurang lebih pukul 6 untuk memberikan obat anti hipertensi Bapak. Gitu. Kemudian membereskan peralatan tadi sudah, kemudian cuci tangan. Setelah cuci tangan apa yang kita lakukan? Dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Tanggal. Tanggal waktu
pemasangan Nama. kateter, yang kedua Ukuran. ukuran kateter, kemudian yang ketiga jumlah urin Jumlah atau urin. deskripsi urin. Deskripsi urin itu misalnya jumlah urinnya, warna urinnya, gitu ya. Kemudian kalau tadi ada pengambilan sampel, sampel sudah diambil. Nah, bagaimana cara pengambilan sampel? Pengambilan sampel bisa melalui ini, Dek. Jadi kan ada pot ya. Nanti ini kita buka, kita tampung di potnya. Kalau sudah volumenya sudah sesuai, nanti kita tutup lagi. Begitu, tergantung urin apa yang diambil, apakah urin awal atau urin tengah. Kalau urin tengah yang diambil, maka ini kita buka sedikit, baru kemudian ditutup, nanti kan terisi lagi, itu kita tampung, gitu, ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, kenapa tadi pas di awal pada saat persiapan alat saya tidak tidak menyiapkan kasa sama ini, karena kalau pada laki-laki ini tidak diperlukan, begitu. Tapi kalau seandainya besok cacatannya seperti ini, teman-teman sudah paham gitu ya, terkait pemasangan kateter pada pria. Oke, ada yang ditanyakan?